Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Amelia Putri, absen 9 dari kelas 11E. Di sini saya akan melakukan review novel yang berjudul Above the Stars oleh D. Wijaya. Dan di sini saya melakukan review novel ini sehubungan dengan tugas bahasa Indonesia lanjut, yaitu tentang teks prosa. Masuk ke poin kedua, kita di sini akan mereview sekilas dari identitas buku ini. Yang pertama adalah judulnya. Judulnya adalah Above the Stars. Lalu di sini ada gambar seseorang dengan background seperti tempat taman bermain begitu, dan juga ada lampu-lampu yang menandakan ini sedang senja. Dan orang ini adalah karakter utama kita di dalam cerita ini. Lalu di bagian belakangnya juga seperti ini seperti perumahan yang mungkin rumah dari karakter utama kita ini. Lalu kita masuk ke bagian dalam novel. Novel ini ditulis oleh D. Wijaya, lalu berisi kurang lebih 248 halaman dengan ukuran 13 x 19 cm dan ISBN-nya adalah 978 979 910885. Selanjutnya adalah kita mulai masuk ke dalam poin utamanya, yaitu mereview isi buku. Cerita ini dimulai dengan William Anderson yang merupakan seorang murid yang bermasalah dengan keadaan di sekolahnya. Lalu karena itu dia hampir mendapat kayak dikeluarkan dari sekolah gitu. Tapi karena kebetulan ayahnya ini ada tugas di luar kota, yaitu di kota Magnolia di Seattle Barat. Jadi mereka harus pindah ke sana, dan juga William tuh pindah sekolah dari Warren High School ke Magnolia High School. Lalu di hari pertama dia pindah ke sekolah Magnolia High School itu dia berada di kelas 108. Lalu Will itu masuk ke kelas itu dan ya mengenalkan diri seperti biasanya lah. Lalu dia diminta duduk di sebelah Jasmine Grace. Nah, di perjalanan dia duduk ke bangkunya di sebelah Jasmine Grace itu tadi, dia menyapa seorang murid gitu di sebelum dia jalan gitu. Lalu sapaannya ini tadi kayak gak diindahkan gitu sama muridnya. Dia heran dong, ini kok aku nyapa tapi kok gak disapa balik. Lalu temennya si cowok yang disapa sama Will itu tadi kayak nyenggol gitu. Dani, dia nyapa kamu. Ternyata yang Dani ini tadi dia tuna netra. Lalu setelah Will itu mengamati Dani, dia baru sadar kalau di bangku depannya itu ada kayak semacam mesin ketik itu loh, kalau namanya tuh huruf Harley. Nah, itu barulah dia sadar, oh ternyata dia ini tunanetra. Nah, karena si William ini tadi tanpa dia tahu tuh nyapa Dani, tapi Daninya nggak nyaut. Nah, ketika teman kelasnya Dani yang di belakangnya tadi kayak nertawain dia gitu kan. Emang mereka bertiga ini emang pembuli, suka membuli Dani karena ya Dani itu tunanetra. Nah, ngelihat si Dani dibully itu, si Will gak terima dong. Tapi karena si William ini tadi mikir, masa hari pertama aku udah bikin ulah, jadinya dia tahan emosinya dan kembali duduk di sebelahnya Jasmine Grace tadi. Nah, sekarang di perjalanan pulang, Dani itu sepedaan gitu di jalan mau ke rumahnya, kayak perumahan gitu. Jadinya rumahnya sejajar-jajar. Terus di depan rumahnya itu ada pohon red maple yang daunnya kayak gini terus warna merah gitu, itu namanya red maple. Dan hampir sekitar 8 atau 10 meter di sebelah pertigaan itu dia ngelihat ada Dani sama Mia itu teman ceweknya Dani tadi. Nah, disamperin lah, terus ya bercakap-cakap gitu, kak rumah kamu di sini, searah kita ya gitu, ya basa-basi lah. Nah ternyata mereka bertiga ini rumahnya kayak sejajar gitu.
Dani di nomor 27, terus Mia di nomor 28. Dan si William ini di 29, jadinya sejajar rumahnya. Nah, karena rumah mereka itu sejajar, jadinya mereka pulang bareng deh gitu. Pulang bareng, terus di perjalanan itu kayak mereka bertiga ini canggung, cuman karena ada William yang tadi kan, William itu notabene masih baru, jadinya mereka bertiga gak canggung gitu. Nah, terus ya mungkin ada percakapan sedikit, cuman ya tidak banyak gitu, cuman basa-basi doang. Dan di hari berikutnya tuh Dani ya jalan ke sekolahnya kayak biasa. Nah, dia ini ada di lorong gitu, jalan mau masuk ke kelas, dan tiba-tiba dia dihadang sama 3 orang pembelinya tadi, kayak bilang, kamu tuh berisik banget sih, nggak sama mesin ketikmu, nggak sama tongkatmu, kayak setiap saat itu ada aja suara yang berasal dari dia gitu. Nah, terus pas mereka bertiga itu nyamperin Dani itu tadi, si Will juga datang kayak ngebelain gitu, karena ya siapa juga yang bakal diem kalau lihat orang dibully ya kan. Terus kayak si William ini tadi nyuruh Dani buat balas dendam, tapi bukan balas dendam benar-benar balas dendam. Kayak si William ini tadi ngejahilin mereka bertiga, dan juga ngajak si Willy itu ngajak si Dani juga, jadi kayak balas dendam dikit lah gitu. Nah, sekarang mata jam pelajaran di sekolah itu udah selesai, dan saatnya mereka itu masuk ke klub masing-masing. Nah, si Mia ini masuk ke klub vokal sama Dani juga. Lalu akhirnya mereka berpisah dari di situ. Tapi karena Mia ada urusan, jadinya dia nggak bisa masuk ke klub vokal hari itu, dan cuman Dani aja yang bisa masuk. Nah, setelah itu si William itu tadi memutuskan untuk ngikutin Dani diam-diam di belakangnya buat tahu gimana kegiatannya Dani di dalam klub gitu. Nah, pas dia masuk ke dalam klub itu guru pembimbing klubnya itu kayak heran, lah ini siapa kok tiba-tiba masuk gitu. Tapi Daninya tuh diam-diam kayak izin buat masuk gitu, sambil kayak jangan rame sama jangan bilang ke Dani kalau si William itu masuk ke sana. Nah, akhirnya si William itu tadi nyempil di dalam situ. Nah, akhirnya kegiatan di klub mulai berjalan, dan di tengah-tengah kegiatannya tadi si Dani mau nyanyi. Nah, dia minta ke rekan klubnya itu namanya Lucy buat ngiringin dia nyanyi pakai piano, lagunya Safe and Sound, lagunya Taylor Swift, bisa dilihat sendiri ya. Nah, di sini William itu kayak terpana gitu sama suaranya Dani, kayak suaranya enak banget. Terus kenapa kok dia nggak ikut klub vokal suara khusus untuk nyanyi aja gitu. Tapi karena dia masih dalam kondisi mungkin Daninya nggak tahu kalau William di situ, jadinya dia nggak bisa rame, nggak bisa kayak wih keren banget gitu, nggak bisa. Dan setelah kegiatan di klub itu tadi selesai, si Dani ini ditelepon sama mamanya, kayak kamu kok kemana aja, kok belum pulang, kayak pulangnya tuh telat gitu. Tapi ya si Dani bilang nggak apa-apa ma, aku di sini sama Will. Padahal si Dani itu nggak tahu kalau Will emang bener-bener ada sama dia. Nah, setelah itu si Will itu diam-diam kayak berjengit-jengit gitu mendekati Dani, terus nutup matanya sama tangan gitu. Nah, si Dani tadi panik dong, refleks dia ambil tongkatnya terus kayak dipukulin ke sembarang arah gitu. Nah, kayak pas itu terus Dani bilang, kayak santai-santai, ini aku kok, tenang aja, bukan orang jahat. Nah, di situ dia mereka mulai pulang bareng, sama si William ini nganterin si Dani pulang, meskipun sebenarnya Dani juga nggak mau diantar pulang, tapi ya si Williamnya tadi maksa. Mereka berdua itu udah sampai di rumahnya Dani. Nah, si Dani ini kayak nawarin, kamu mau mampir juga. Akhirnya si William itu tadi mau ikut mampir sama Dani ke rumahnya. Nah, pas di depan rumahnya Dani itu ada lagi pohon red maple gitu, jadi yang daunnya warna merah, terus kayak bentuk jari 5 gini. Nah, itu kayak si Will itu ngeliatin pohon itu, terus sambil bilang kayak
kamu tahu nggak apa bedanya pohon ini sama manusia gitu. Terus si Dani tuh bingung, emangnya apa persamaannya, kayak nggak ada tuh. Terus si William itu bilang, karena daun itu bakal berguguran setiap saat, jadi kayak manusia, karena kan manusia itu bisa aja mati kapan aja gitu. Setelah mereka berbincang-bincang sebentar di luar, mereka berdua tuh masuk ke dalam rumahnya dan ya kayak room tour gitu deh. Dani itu ngejelasin rumahnya begini-begini gitu. Nah, eh perhatian William itu teralih sama satu piala yang kayak gede banget gitu. Dia tanya dong, itu piala apa kok gede banget? Terus si Daninya ngejawab, oh itu piala aku lomba nyanyi dulu. Terus apa si William itu keinget deh tadi. Ya kamu kan pintar nyanyi, terus kenapa kamu kok nggak ikut nggak fokus ke kelas nyanyi aja? Kenapa kok masuk ke kelas biasa? Terus si Dani bingung dong, loh kamu kok tahu aku bisa nyanyi? Terus ya ketahuan deh kalau tadi si William itu dia ngintip ke ruang klub vokalnya Dani. Setelah itu mereka mulai bercakap-cakap di dalam ruangan itu deh, kayak kan William itu kan murid pindahan, jadinya Dani penasaran kayak di mm, University District itu bagaimana. Jadinya mereka cerita-cerita gitu deh, kayak kehidupan mereka sebelumnya itu gimana. Dan setelah dengar cerita hidupnya Dani tadi, si William itu tadi kayak karena dia kan berjiwa bebas, terus kayak lakukan apapun selama kamu masih hidup sebelum ajal menjemput gitu. Tiba-tiba dia kayak bilang, kamu diberi waktu 2 menit untuk menuliskan beberapa hal yang ingin kamu lakukan, kamu akan nulis apa? Nah, si Dani tadi nulis dia beberapa kalimat gitu. Nah, beberapa minggu setelah kunjungan William ke rumahnya Dani itu, kayak si William itu ngajak Dani, nanti kita ketemuan ya hari ini di jam segini di tempat ini gitu. Nah, sekarang itu udah waktunya. Nah, akhirnya setelah William itu sepedaan lumayan lama di jalan Avenue West itu, dia ngelihat Dani lagi berdiri di sebelah pohon gitu sendirian. Nah, setelah mereka sampai itu, si William itu minta Dani buat naik ke sepedanya. Terus kayak, udah ya ayo kita berangkat. Lalu si Dani itu bingung, lah kita mau berangkat kemana? Kan kita waktunya sekolah sekarang. Terus si William ini tadi dia nggak jawab. Malah balik nanya. Kemarin aku bilang ke kamu, aku mau ngapain? Terus si Dani jawab, kamu katanya mau jemput aku. Nah, udah. Jadi dia cuma bilang jemput tapi gak bilang mau bawa ke sekolah. Dan pas si Dani tadi naik ke sepedanya, dia kayak ngerasa di punggung William itu ada sesuatu. Dia tanya deh, ini di punggung ada apa? Lalu si William itu jawab, gitar sama ya isi gitar juga. Lalu si Dani itu mungkin dia bingung mau buat apa gitarnya, tapi dia nggak nanya. Dan setelah beberapa menit mereka itu sepedaan di jalan Avenue West itu, William itu bawa mereka ke sebuah penatu atau laundry gitu. Terus si Dani nanya lagi, kita ngapain kok ke sini? Lalu si William jawab, ya apa sih, kita mau ganti baju, masa kita mau senang-senang tapi pakai seragam gini. Setelah sampai di sebuah tempat kayak taman gitu, emang tempatnya asri terus dekat pohon-pohon gitu. Nah, si William ini memarkirkan sepedanya di dekat pohon. Terus kayak dia itu membuka tas gitarnya, terus tas gitar yang dikeluarkan dan tasnya itu kayak digelar di bawah gitu. Nah, si Dani ini heran lagi. Ini kita ngapain kok ada di sini? Terus udah diem aja, lihat aku mau ngapain habis ini gitu. Setelah persiapan selesai, si Will ini minta si Dani buat ngedeket duduk di sebelahnya gitu. Sini duduk di sini, jangan jauh-jauh. Lalu si Will itu ngambil gitarnya terus bilang, kamu mau nyanyi lagu apa? Si Dani bingung. Emangnya mau nyanyi lagu apa? Terus kita ngapain di sini? Ya, kalau kamu harusnya udah sadar sih kita mau ngapain. Lalu aku kan juga minta kamu buat nyanyi, dia bilang gitu. Si Dani ini makin bingung loh. Kita kok mau nyanyi di sini? Kan ini di jalanan. Terus si William jawab, makanya itu disebut pertunjukan jalanan. Nah, makin jelas deh niatnya si William ini tadi ngapain. Dan setelah cekcok antara mereka berdua ini, akhirnya si Dani itu setuju buat nyanyi dan datang deh seorang wanita tua gitu. Terus si William itu kayak nyenggol Dani, ini ada yang mau
ada yang udah nunggu pertunjukan kita loh, kamu mau buat dia nunggu, kasihan nanti. Akhirnya mau nggak mau si Dani tadi mulai nyanyi deh. Nah, di situ mereka melakukan pertunjukan jalanan selama mungkin sekitar 1 atau 2 jam sampai siang gitu. Nah, setelah itu mereka tuh pindah tempat. Nah, tempat kedua ini mereka lumayan jauh dari tempat pertama, di mana si William ini rencananya mau ngebuat Dani itu pergi ke kafe sendirian, terus dia mesen kopi sendiri gitu. Nah, karena permintaan Dani yang kedua tadi, dia ingin kayak melakukan hal yang selama ini nggak banyak dilakukan sebagai tunanetra. Akhirnya mereka berdua mulai ngerancang rencana kayak dari arah sini kamu harus ke sana beberapa langkah, terus nanti kayak ke kanan ke kiri gitu. Dan untuk jaga-jaga, akhirnya si Dani ini dipasangkan kayak alat pendengar telinga gitu, jadinya mereka bisa komunikasi jarak jauh. Nah, akhirnya mulai dia tuh Dani kayak diberi perintah sama Will kayak kamu maju berapa langkah, nanti kan di situ dia nanti tunggu apa-apa nanti jalan lagi gitu. Nah, akhirnya berhasil, dan ini berhasil masuk ke kafenya, terus dia tuh mesen 2 minuman ice hazelnut coffee sama caramel macchiato. Nah, pas si Dani ini tadi mau pesen minuman itu, kayak dia itu nanya ke baristanya, kamu lihat ada yang beda nggak dari aku? Lalu baristanya itu jawab kayak, selain kamu pakai kacamata kayaknya nggak ada yang aneh deh, tapi aku kayaknya sadar kalau kamu itu tunanetra. Nah, pas pulang di rumah itu si Dani diinterogasi sama ibunya karena dia kan pulangnya malam banget gitu, terus nggak ada absensi dari sekolahnya, sama gurunya itu bilang tadi kayak Dani hari ini nggak masuk, kenapa, dia kemana gitu. Nah, karena si Dani ini tadi kayak dia sebel karena dimarahin sama ibunya, jadinya dia tuh masuk ke kamar sebelum makan malam. Terus pas dia masuk ke kamar itu ponselnya bunyi, pas diangkat ternyata William yang telepon. Lalu di dalam telepon mereka kayak bercakap gini, cuma mau ngasih tahu kalau langit malam ini kayak banyak bintangnya gitu. Dan setelah itu mereka berdua ya omong-omongan lagi di telepon sampai malam. Terus pas si mamanya Dani ini tadi kayak udah mendekat ke kamarnya Dani, mereka cepat-cepat tutup telepon dan juga tidur. Terus keesokan harinya di sekolah, karena mereka berdua nih kemarin ketahuan nggak masuk bareng-bareng, akhirnya mereka itu kena hukuman sama gurunya Mrs. Grace. Dan mereka itu hukumannya membersihkan halaman sekolah gitu. Kayak kalau ada daun-daun di pohon-pohon yang runtuh, itu mereka harus membersihkan. Terus beberapa hari setelahnya tuh mereka berdua tuh pulang bareng lagi kan. Terus tiba-tiba di perjalanan itu mereka kayak ngerasa diikutin sama orang. Akhirnya mereka tuh kayak masuk ke sebuah gang kecil gitu, dan ternyata bener mereka diikutin sama 4 orang itu tadi. Nah, di dalam gang itu mereka bukan mereka sih. Di dalam gang itu Dani mulai ketakutan, gimana nih kita cuma berdua, mana aku nggak bisa bantu lagi, cuman kamu aja yang bisa ngelawan mereka. Lalu si William ini kayak bilang nggak apa-apa, udah biar serahin aja ke aku urusan ini. Akhirnya si Dani tadi kayak ke belakang gitu, ke belakangnya William, dan ya si William menghajar 4 orang itu tadi sendirian. Terus pas di akhir-akhir William itu menghajar 4 orang itu, kayak si Dani itu punya inisiatif buat teriak minta tolong. Nah, karena itu banyak orang yang nggak banyak sih, ada orang yang mau bantuin mereka. Dan karena si William ini tadi kayak kewalahan ngehajar 4 orang itu tadi, akhirnya dia pingsan. Dan pas sadar itu dia udah di pos polisi dengan keadaan wajah yang banyak luka sama bibirnya sini robek sedikit. Nah, karena itu makanya si Dani tadi kayak terus nanyain gitu ke William, kamu beneran nggak apa-apa, kamu pasal kamu nggak mau ke rumah sakit dulu atau gimana gitu. Nah, si William tadi bilang nggak apa-apa, ini cuma luka kecil aja. Terus si Dani nih heran, loh kamu kok bisa tahu kalau aku tunanetra? Karena tadi juga ada cowok yang masuk ke situ, tapi kayak dia itu aneh, kayak dia tuh ngelangkah kayak robot, kayak tek 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 gini.
kayak dia sambil menghitung langkah dari luar ke sini berapa, terus kayak tempat-tempatnya ini bagaimana, kayak dia catat semua gitu di buku kecil. Setelah mereka itu setelah Dani berhasil mesen kopi, akhirnya mereka pergi dari situ dan memutuskan untuk pergi ke West McGraw Street. Nah, di sini tuh tempat kayak ada distrik hiburan atau mungkin clubbing gitu ya, karena permohonan Dani yang ketiga itu kalau nggak salah ya gitu ingin pergi ke klub, tapi karena mereka berdua itu masih di bawah umur jadinya agak susah. Nah, karena mereka itu nggak bisa masuk ke dalam klub, jadinya si William ini memutuskan untuk mereka pergi ke kayak toko aksesoris gitu. Nah, mereka tuh beli bandu-bandu lucu gitu buat dipakai. Mereka nunggu lumayan lama, akhirnya orang tuanya mereka berdua itu Mr. sama Mrs. Anderson sama Mr. sama Mrs. Jameson itu akhirnya datang buat jemput mereka berdua. Nah, ayahnya William ini tadi kayak bilang gitu, kamu ngapain lagi, masa baru baru beberapa hari di sini kamu udah bikin masalah. Lalu datanglah itu ayah sama ibunya Dani, dia kayak mau ngelabrak William. Mungkin mereka mikirnya kayak William ini jadi pengaruh buruk buat Dani. Mereka bilang gini, kamu tuh minggu lalu kamu udah ngajak anak saya bolos, tapi sekarang kamu udah berkelahi gitu sama preman-preman, nggak bisa ya hidup kamu damai aja sehari aja gitu. Nah, dengar itu sih Dani marah dong. Mom, dia itu nggak salah apa-apa, dia cuma membela diri, dia tadi lindungin aku dari preman-preman itu, tapi tetap aja mereka orang tuanya Dani itu kayak nggak percaya, udah mulai sekarang kamu jangan deket-deket sama dia itu sumber masalah. Tapi ya Dani itu kayak dia tetap nggak mau, aku mau tetap mau temenan sama Will, dia itu orang baik, dia mau melindungi aku, dia mau bantuin aku, dia tulus. Terus udah beberapa hari itu akhirnya mereka kembali sekolah lagi, dan si Dani ini ketemu Will. Pas Dani mau turun dari mobilnya, si Will itu kayak nyamper gitu, hey Dani, terus si Will langsung senyum, oh hi Will, saling sapa-sapaan gitu. Nah, di tengah percakapan mereka tiba-tiba si Mia ini datang kayak, ya ampun Will, ya ampun Dani, rambutmu berantakan banget. Akhirnya dirapikan deh rambutnya si Dani sama Mia. Terus tiba-tiba Mia tuh kayak noleh ke Will, terus kaget karena bibirnya sini kayak kelihatan gitu bekas luka. Terus dia tanya, loh Will, bibirmu kenapa kok apa luka gitu? Lalu si Will jawab gini, makasih udah perhatian, tapi sebenarnya aku lebih senang kalau kamu nggak nanyain sih. Tapi Daninya yang jawab, beberapa hari lalu kami pas pulang sekolah tuh diserang sama 4 berandalan gitu, dan itu bikin Mia kaget tuh, kok bisa kalian diserang berandalan, dan akhirnya cerita deh kronologi dari kejadian tadi. Setelah beberapa hari, Dani sesuai perkataan tadi, Dani itu ke rumah kakek neneknya. Nah, setelah dia tuh makan makanan penutup mulut yang dibuat neneknya, dia ke kamarnya, lalu kayak nerima telepon gitu dari Mia, kayak terus Mia tuh menceritakan kejadian pas Billy tuh nggak masuk, pas Dani tuh nggak masuk, kayak tahu nggak, kemarin aku sama William itu ke rumah, mungkin bisa dibilang rumah buat para orang penyandang penyakit kanker gitu, kayak lalu dia cerita, kamu tahu nggak, mereka hebat banget loh, padahal mereka itu sakit tapi kayak semangat banget menjalani hidup, bukan kayak yang mikir yang negatif-negatif gitu. Lalu Mia mulai cerita deh kayak William pas itu keren banget, dia mau nolongin orang-orang yang butuh bantuan sama mau menghibur orang-orang yang sakit itu. Nah, mendengar cerita itu kayak Dani tuh ngerasa kayak si Mia ini terlalu baik-baikan si William, sampai dia nanya, Mia, kamu suka sama William ya? Dan disangkal sama Mia, enggak tuh, enggak suka, aku cuma cerita gimana dia terlihat gentle di depan orang-orang yang membutuhkan gitu. Tapi si Dani ini terlanjur bad mood, jadinya dia oke deh, teleponnya aku matiin dulu ya, kita kapan-kapan lagi telepon. Dan akhirnya setelah teleponnya itu tadi mati, si neneknya Dani itu masuk, Dani, kamu kok bad mood, kenapa? Terus si Dani jawab, enggak tuh, aku enggak bad mood,
lalu disaut lagi sama neneknya, kelihatan banget loh dari mukamu gitu. Lalu di lain malam itu pas Dani lagi di tengah tidurnya itu tiba-tiba dia dapat telepon. Nah dia tuh sadar kalau nada dering yang dia pasang itu buat William. Dia hanya diangkat deh, Will kenapa kok telepon malam-malam gini. Terus Kak William itu bilang, kamu bisa gak keluar dari kamarmu, aku dari depan pagar nih. Itu bikin Dani kaget, loh kamu kok tiba-tiba ada di sini. Terus dia bilang, iya nggak mau itu menuhin wishlist kamu yang ke terakhir, yaitu clubbing. Dan apa nih, itu bikin si Dani mikir, iya ya sebenarnya aku juga mau pingin clubbing, cuman ya gimana lagi, aku takut karena usianya tuh belum mencukupi gitu. Tapi karena sepertinya si Dani ini ketularan penyakit nekatnya William, akhirnya dia tuh melompat dari jendelanya dia keluar buat nyamperin si William. Dan setelah mereka melakukan kegiatan mereka di malam hari itu tadi, pas Dani pulang ke rumahnya itu dia kepergok sama ibunya. Nah karena itu ibunya kayak marah besar banget, itu kamu malam-malam kemana aja. Terus pas dia ngelihat Will itu, kamu bawa kemana anak saya malam-malam gini. Nah akhirnya di situ mereka cekcok deh, tapi yang cekcok itu kebanyakan Dani sama ibunya aja. Yang Will ini tadi dia mau speak up, cuman ya dia juga ngerasa kalau dia salah di situ, jadinya dia diem aja. Dan setelah cekcok itu tadi, kayak Dani itu udah nggak bisa nahan emosinya, jadi dia memutuskan untuk pergi tidur daripada dia ngomong hal yang bisa menyakiti orang tuanya gitu. Dan akhirnya dia tidur deh. Sementara William itu pulang ke rumahnya, tiba-tiba dia tuh disamperin sama ayahnya, kayak bilang, kamu dari mana aja malam-malam gini. Terus sama William disarkasin balik, emangnya kamu peduli aku dari mana aja. Dan itu bikin ayahnya marah. Cuman sebelum ayahnya bisa marah itu William udah nyangkal lagi. Dia kayak bilang, lagian kamu juga nggak pernah peduli sama aku, kenapa tiba-tiba nanya aku pergi kemana. Dan setelah itu mereka juga cekcok sebentar. Akhirnya William itu lari ke kamarnya, terus kunci kamarnya rapat-rapat, dia diam di pojokan sambil nangis gitu. Tapi nangisnya dia tanpa suara, jadi ayah tadi nggak tahu kalau dia nangis. Terus di keesokan harinya itu seperti biasa Dani itu diantar sama ibunya, tapi di dalam mobil itu mereka diam-diaman aja, nggak ada yang mau membuka obrolan. Sementara Dani itu masih marah sama ibunya, sebenarnya juga gitu, ibunya Dani marah sama Dani. Nah pas udah sampai di sekolahan itu, si Mia kan jemput Dani di depan gerbang sekolah gitu, tapi belum aja si Mia itu mau nyapa ibunya Dani, tapi Dani udah narik dia buat masuk ke dalam sekolah. Nah itu Mia akhirnya sadar kalau ibunya itu lagi ada masalah sama Dani. Dan dia juga nanya, kamu nggak mau bicara sama ibumu lagi ya. Tapi ya si Dani tadi nggak mau jawab. Setelah itu Will itu keluar dari kamar mandi, pas di tengah pelajaran dia ingin ke kamar mandi, lalu sekarang dia mau keluar gitu. Nah pas itu dia tuh kayak ngedenger suara ayahnya Mia di situ. Will itu bingung loh, tadi Mia katanya ayahnya keluar kota, tapi kok tiba-tiba udah di sini. Lalu dia keluar, dia langsung nanyain ke Mia, katanya ayahmu keluar kota tapi kok ada di sini. Nah itu bikin si Mia panik, kayak dia itu maksa-maksa ayahnya buat cepat pulang gitu. Nah akhirnya dia jelasin ke Dani ada apa sebenarnya. Dani juga masih bingung gitu, kayak kamu tadi bilangnya ayahmu nggak bisa jemput karena keluar kota, lalu Will juga kenapa dia nggak jemput aku tadi pagi. Nah habis itu ternyata itu sebenarnya tadi pagi itu William tuh datang jemput Dani, cuman sama ibunya Dani tuh diusir. Nah dan itu bikin Dani itu kayak marah besar sama ibunya, makin marah gitu. Lalu karena Dani juga ngerasa bersalah karena ibunya mungkin ngomong sesuatu yang bikin hatinya Will itu sakit, akhirnya dia tuh maksa Mia buat bawa dia ke rumahnya Will. Tapi pas mereka udah sampai di sana tuh nggak ada orang di rumahnya, dan itu bikin mereka berdua makin curiga sama makin khawatir. Karena di rumahnya tadi nggak ada siapa-siapa, akhirnya mereka itu memutuskan untuk pulang. Dan di rumah itu kayak Dani itu langsung marah besar ke ibunya, bu kamu ngapain sih kok
bentak-bentak Will kayak gitu. Meskipun gitu dia tetap jadi temanku loh, dia tetap baik ke aku, kamu harusnya nggak kayak gitu sama dia. Akhirnya di situ mereka cekcok lagi dan cekcoknya itu lebih besar dari yang sebelumnya. Keesokan harinya itu di sekolah, terus si Dani itu dia sadar kalau si Will itu udah beberapa hari nggak masuk. Akhirnya dia memutuskan untuk tanya ke gurunya Mrs. Grace. Lalu ke Mrs. Grace itu di ditanya sama Dani, Kak, Ibu tahu nggak kenapa William udah beberapa hari ini nggak masuk? Mrs. Grace itu tanya apa jawabnya tuh nggak tahu karena memang izinnya orang tuanya Dani itu katanya ayahnya itu ada urusan makanya harus pindah dari tempat itu beberapa waktu. Tapi Dani itu ngerasa kayak aneh kok lama banget terus juga mereka itu nggak ada kabar sama sekali. Nah pas itu tiba-tiba Mrs. Grace itu kayak nyerahin sebuah kertas kecil gitu ke Dani. Pas dibuka isinya ternyata alamat rumah sakit dan ternyata paling mengejutkannya itu pas Mrs. Grace bilang kalau Bill itu punya penyakit kronis. Nah, Dani setelah dapat alamat itu tadi dia cepat-cepat pulang ke rumahnya buat minta momnya untuk nganterin dia ke rumah sakit itu tadi dan ya pasti aja momnya itu kayak heran loh kamu kemarin kok di sini kan harusnya sekolah tapi Dani itu nggak dengerin omongan ibunya terus dia kayak please anterin aku ke rumah sakit ini aku harus cepat ke sana karena temanku sakit di sana gitu dan karena ibunya ini tadi juga kayak ngerasa bersalah sama Dani akhirnya dia mau nganterin Dani ke rumah sakit Greenwood U District. Hanya setelah mereka sampai di sana itu Dani langsung nyari ruangannya Will dan pas sudah ketemu itu dia ngelihat Will duduk di bunker bunker rumah sakit sambil kayak ngelihat keluar jendela gitu dengan baju pasien sama oksigennya tertancap di tangannya. Apa sih Mariki? Dan akhirnya si Dani tadi masuk ke ruangan dia duduk di sebelah Will sambil kayak apa ya sambil kayak dia tuh cerita kamu ngapain kok nggak ngasih kabar ke aku kamu udah hilang hampir seminggu lebih tapi kamu nggak ada kabar sama sekali. Akhirnya mereka di situ cerita-cerita deh dan yang pasti Dandi tadi tanya soal penyakitnya Will tapi karena saya nggak mau spoiler jadinya saya cuman bilang penyakitnya itu tadi kronis dan ya pas mereka cerita tadi kayak Dani itu sedih banget karena kenapa Will nyembunyiin hal sebesar itu dari dia padahal dia pikir itu mereka udah berteman dekat jadinya ya bisa lah berbagi rahasia gitu tapi nyatanya enggak. Dan akhirnya setelah berbincang sampai lama sampai malam itu mamanya mamanya Dani itu ngajak mereka pulang karena ya memang udah malam dan juga si Dani besok harus sekolah akhirnya mereka itu pulang bareng mereka berdua. Dan keesokan harinya setelah hari setelah mereka melakukan kekunjungan ke rumah sakitnya Will itu ya Dani masuk seperti biasa cuman ya karena Willnya nggak ada ketiga pembunuhnya tadi kembali memburu Dani tapi kali ini tuh Dani berani ngelawan dan dia nggak diam kayak dulu lagi dan itu bikin Mia bangga tapi juga kaget dan ya mungkin Mia mikir kayak ya ada gunanya juga ada William di sisi mereka gitu. Dan mulai dari hari pertama kali mereka mengunjungi Will itu sampai seterusnya mereka sering banget gitu ke rumah sakit tempat Will dirawat sambil Dani membawa kayak koleksi daun-daun sweet gum kering gitu karena katanya William itu suka sama daun-daun gitu jadinya ya mungkin daripada di rumah sakit bosen jadinya dia bawain daun-daun itu buat kenang-kenangan atau koleksi mungkin. Di hari Rabu jadwalnya Dani buat beberapa hari berlalu Dani masih sering mengunjungi Will di rumah sakit dan ya masih sering tapi tidak setiap hari kadang dia datang sore hari setelah sekolah lalu pulang di malam hari dan ya banyak kegiatan yang mereka lakukan bersama seperti mungkin menyanyi bermain permainan yang simpel yang bisa dilakukan di rumah sakit dan sebagainya. Dan di satu malam itu William itu seperti mengajak
Dani untuk bercerita seperti orang meninggal itu akan pergi kemana, dan ya kalau Dani menjawabnya pasti ke surga atau neraka. Dan ya Bill itu seperti mengejek Dani karena mungkin dia menganggap Dani terlalu religius. Sementara jawaban William sendiri adalah orang meninggal itu akan jiwanya akan terbang ke langit dan juga menjadi bintang-bintang yang bersinar di langit. Dan juga masih berlanjut, mereka berdua bercerita tentang mungkin kebanyakan yang lebih cerita itu William kayak bercerita kalau dia sudah pergi nanti bakal jadi gimana, dan si Daninya itu kayak nggak terima, kayak nggak mau gitu loh, nggak mau kalau William cerita kayak gitu karena dia nggak ingin William itu pergi dari dunia ini. Meskipun Dani tidak ingin Will pergi, tapi takdir berkata lain. Setelah 2 hari terakhir kali Dani dari mengunjungi Will itu, dia mendapat kabar telepon bahwa Will sudah pergi, dan setelah itu ya dia langsung dengan cepat-cepat kembali ke rumah sakit itu, dan ternyata memang Dani sudah dipindahkan dari bunkernya itu ke ruang jenazah. Lalu dan di situ Dani ditemani sama Mia, dia menangis jadi-jadinya. Lalu dia tuh bertemu sama ayahnya William dan bercakap-cakap di situ. Ayahnya William itu cerita soal masa lalunya William itu bagaimana aja. Lalu ada satu keinginan William kalau dia udah pergi, yaitu mendonorkan matanya ke Dani, dan terkabul karena setelah beberapa hari Dani melakukan operasi mata dan didonorkan oleh matanya William. Kelemahan dan kekurangan dari buku ini yaitu kelebihannya, menurut saya itu suka bagaimana penulis itu pengiring pandangan pembaca untuk bisa terjun langsung ke dalam cerita itu. Lalu untuk dari segi kekurangannya mungkin saya tidak melihat ada kekurangan di dalam buku ini, tapi mungkin saja memang ada, cuma saya tidak menyadarinya. Lalu amanat yang bisa saya ambil dari cerita ini adalah jalanilah kehidupan kalian sesuai keinginan kalian selama itu tidak merugikan orang lain, dan jangan terus berdiam di dalam zona nyamanmu sambil menunggu orang lain mengulurkan tangan kepadamu, tapi kalian harus melangkah maju dan juga membuktikan bahwa kalian itu punya sesuatu yang bisa diperlihatkan kepada orang lain. Begitu. Sekian dari saya, apabila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.